Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulud. Saya akan presentasikan salah satu tugas sumber daya genetik. Tugas yang saya ambil yaitu yang berjudul perubahan genetik tanaman pacar air, Impatiens balsamina L, dengan pemberian kafein. Tanaman pacar air adalah tanaman anggota famili Balsaminaceae dengan jumlah kromosom 2N dengan 14. Tanaman ini banyak digunakan sebagai tanaman hias dan tanaman obat. Tanaman pacar air adalah tanaman tahunan atau 2 tahunan. Memiliki bunga yang berwarna putih, merah, ungu, atau merah jambu. Bentuk bunganya menyerupai bunga anggrek yang kecil. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan batangnya yang tebal dan daunnya yang bergerigi tepinya. Bunga pacar air memiliki warna yang bervariasi, yang menambah keindahan atau canang. Tetapi bunga ini cukup tipis serta mudah layu dan busuk. Pacar air dari tanaman pacar air M1, yaitu M1 adalah tanaman yang berasal dari biji yang mendapat perlakuan kafein 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, dan 1% serta kontrol. Daun pacar diekstrak DNA-nya dan digunakan dalam reaksi PCR untuk melihat perubahan genetik yang terjadi. Untuk menguji M2, digunakan biji dari tanaman pacar air M1. Biji yang digunakan dipilih yang berukuran seragam. Yang pertama, daun pada penelitian tahun pertama. Dari 10 individu untuk masing-masing perlakuan dikoleksi dan disimpan pada freezer 80 kurang dari 80 sampai saat ekstraksi DNA dilakukan. Ekstraksi DNA dilakukan berdasarkan Doyle dan Doyle 1990. Sebanyak 0,1 gram daun dihaluskan kemudian diinkubasi dalam buffer CTAB pada suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya disentrifuse selama 10 menit dan spermatan dipindah ke tabung baru dan ditambahkan dengan volume sama kloroform isomilalkohol 24:1. Campuran lalu disentrifuse dan supernatan kembali, ditambahkan kloroform isoamlalkohol. Selanjutnya campuran disentrifuse kembali dan supernatan, ditambahkan isopropanol dingin untuk mengendapkan DNA. Sentrifuse dilakukan untuk mengendapkan DNA dan pelet DNA dicuci dengan alkohol 70%. Pelet lalu dikeringkan dan ditambahkan 10 H20 steril. DNA dievaluasi dengan ekstroporesis menggunakan gel agarosa. Selanjutnya konsentrasi DNA ditentukan dengan melakukan perbandingan dengan lambda DNA yang diketahui konsentrasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis molekuler tanaman M1, yaitu ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA dari daun pacar air serta umum menghasilkan DNA dengan berat molekul tinggi. Walaupun pada beberapa sampel dihasilkan DNA yang tampak mengoles merah, yang berarti DNA telah mengalami degradasi. Dan hasil ekstraksi DNA dari ke-6 sampel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontrol perlakuan kafein 0,2%, perlakuan kafein 0,4%, perlakuan kafein 0,6%, perlakuan kafein 0,8%, dan perlakuan kafein 1%. Yang kedua yaitu analisis ISSR, aplikasi dengan menggunakan 11 primer ISSR pada ke-6 sampel hasil working dari 10 individu untuk tiap perlakuan. Berhasil dilakukan sebagai gambar berikut yang menunjukkan beberapa contoh hasil PCR dengan primer ISSR. Selanjutnya evaluasi M2. Tanaman M2 merupakan tanaman yang berasal dari biji M1. M1 adalah tanaman yang berasal dari biji yang mendapat perlakuan kafein. Pengamatan terhadap tinggi tanaman menunjukkan bahwa secara umum tanaman M2 pada semua perlakuan lebih tinggi dibandingkan tanaman kontrol. Lihat dari gambar, yaitu menunjukkan penampilan tanaman kontrol dan M2 pada umur 8 minggu setelah tanam.
Hasil PCR dengan 11 primer SSR dan 11 primer RAPD menunjukkan bahwa tidak semua produk amplifikasi dapat membedakan populasi kontrol dan perlakuan maupun membedakan antar perlakuan. Modifikasi ini mungkin menunjukkan bahwa terjadi perubahan aktivitas telomerase metode PCR dengan inter-simple request PCR sampai SSR. Mengidentifikasi perbedaan genetik antara motif berulang dari sekuens mikrosatelit yang terjadi pada daerah coding, baik sentromerik dan telomerik. Telomerase adalah enzim yang esensial untuk sintesis dan pemeliharaan DNA telomerik dan pemeliharaan stabilitas genom dalam jangka panjang. Pada pengujian tanaman M2, tidak semua karakter yang ada pada M1 juga muncul pada generasi M2. Beberapa sifat seperti tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, lingkar batang menunjukkan tren yang sama pada tanaman M2 dan M1. Pada tanaman M2, sifat-sifat tersebut memiliki nilai lebih tinggi dibanding pada tanaman kontrol pada M2. Pada tanaman M2, masa generatif terjadi lebih lambat. Diameter bunga diperoleh hasil yang sama dengan pada M1, yaitu tetap tidak menunjukkan adanya perbedaan antara bunga pada tanaman kontrol dengan bunga pada tanaman M2. Berbeda halnya dengan panjang dan lebar daun. Karakter ini tidak berbeda antara kontrol dan M2. Padahal sifat tersebut berbeda nyata antara kontrol dengan M1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua sifat diwariskan ke generasi berikutnya. Baik, kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan profil DNA antara kontrol dengan tanaman hasil perlakuan perendaman kafein M1. Perbedaan diperoleh baik dengan menggunakan PCR APD dan PCR ISSR. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan struktur DNA akibat pemberian kafein yang menyebabkan terjadi perubahan situs penempelan primer sehingga menghasilkan polimorfisme DNA. 3 dari 11 primer SSR yang digunakan menghasilkan polimorfisme DNA antara kontrol dan M1 maupun antar M1. Pada PCR RAPD, 4 primer dari 11 primer menghasilkan pola DNA yang berbeda antara kontrol dengan perlakuan maupun antar perlakuan. Pada pengujian M2, tidak semua sifat M1 diturunkan. Pada tanaman M2, tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, dan lingkar batang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kontrol. Tetapi nilai ini lebih rendah dibandingkan M1. Di samping itu munculnya bunga juga lebih lambat pada M2 dibanding M1. Sarannya itu walaupun terdapat polimorfisme DNA antara tanaman kontrol dan perlakuan pada M1. Dan terdapat perubahan beberapa karakter morfologi, tetapi bunga yang dihasilkan tidak bertambah ukurannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang cara pemberian kafein yang efektif menyebabkan poliploidi. Bentuk pendaftaran varietas hortikultura dasar hukum. Permentan nomor 38 garis miring Permentan miring OT tik 140 miring 7 miring 2011, dan ini adalah alamat web. Bagan alur pendaftaran hortikultura dapat dilihat di gambar berikutnya. Persyaratan administrasi. Yang pertama, surat permohonan bermaterai. Yang kedua, deskripsi varietas. Yang ketiga, hasil uji keunggulan varietas. Keempat, hasil uji kebenaran varietas. Yang kelima, surat pernyataan kesanggupan untuk pelaksanaan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Yang keenam, surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. Yang ketujuh, surat pernyataan kesanggupan pemeliharaan asli benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli, autentik. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut. 9. Penanaman sesuai peraturan. 10. Foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan khasan keunikan, penciri utama yang disandingkan dengan perbandingan dalam satu frame foto, ukuran minimal 500 kali.
Yang ke-11 fotokopi makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan foto tanaman. Yang ke-12 khusus varietas introduksi di tanaman syaratnya. Yang pertama, surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftar benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat produksi di dalam negeri. Yang kedua, surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan pengedaran benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Yang ketiga, surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji etap. Klarifikasi teknis. Yang pertama yaitu uji keunggulan tanaman, yang kedua yaitu uji kebenaran tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.